merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Tak terbayangkan, tak terpikirkan bagaimana caramu menyembuhkanku. Tak ku mengerti, tak mampu ku selami bagaimana caramu memulihkan hidupku. Di luar batas pikiranku, cara ajaibmu menolongku, agar semua takjub melihat kuasamu nyata di hidupku. Di luar batas pikiranku, cara ajaibmu menolongku, agar semua kemuliaan ku persembahkan bagimu. Tak terbayangkan, tak terpikirkan bagaimana caramu menyembuhkanku. Tak ku mengerti, tak mampu ku selami bagaimana caramu memulihkan hidupku. Di luar batas pikiranku, cara ajaibmu menolongku, agar semua
Haleluya. Shalom, silakan duduk. Luar biasa. Pertama-tama saya ingin berterima kasih, mengucap syukur kepada Ibu Hana dan tim pastoral yang ada telah mengundang saya hari ini. Saudara senang ada di sini pagi ini? Amen. Katakan kepada sebelahmu, saya senang kamu duduk di sebelah saya, katakan. Yes. Seingat saya, terakhir kali saya ke sini tahun awal-awal tahun juga, betul gak ya Pak Andoko? Saudara baru pindah ke sini, terus Natalan, terus minggu depannya saya di sini. Kalau tidak salah, saya lupa apakah sesudahnya pernah. Jadi sekarang ketemu awal tahun lagi. Saya ingin share sesuatu, masih ada hubungannya dengan awal tahun, bagaimana kita memulai tahun ini. Jadi biasanya kita ngapain? Yang bisnis, yang kerja, yang profesional, biasa kalau akhir tahun kita ngapain? Ya, libur. Dalam rangka kerja biasanya ada, oke, saya yang tanya, saya yang jawab aja biar cepat, oke? Pagi-pagi udah banyak kuis lagi, Pastor. Biasanya kita evaluasi, betul nggak, saudara? Oke, ada tim sales di sini, kita evaluasi apa yang telah mungkin sepanjang tahun kemarin, yang baik apa, yang salah apa, supaya kita bisa perbaiki. Saya dukung untuk evaluasi di tempat kerja, amen. Kita mau perform better, kita mau achieve yang goal yang lebih tinggi dan sebagainya. Perlu banget evaluasi. Ya. Lalu di awal tahunnya biasanya kita apa? Apa yang paling terkenal dengan kata New Year's apa? New Year's resolution, amen. Kita bikin tekad-tekad baru, ya kan? Target-target baru untuk tahun yang baru. Ya, biasanya goal yang lebih tinggi dan sebagainya. Kalau dalam rangka kerja saya dukung, saya setuju. Kita harus ada goal-goal yang baru dan sebagainya. Tapi hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita ingin bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah sama kayak cara kerjanya dunia ini? Ada evaluasi dan harus ada resolusi. Nah yang parahnya tentang resolusi ini, biasanya kita tekad, wah tahun ini kita akan doa lebih banyak, ya kan? Baca Alkitab, nggak boleh bolong, gitu kan? Harus olahraga. Biasanya tekad-tekad begitu akhir Januari, awal-awal Februari ini udah rontok semua. Udah banyak banget bolongnya. Dan kita ujung-ujungnya jadi frustrasi. Kalau kita merasa gagal, kita akan merasa terhukum. Nah kalau terhukum, bagaimana kira-kira sikapnya Tuhan? Oke. Nah saya percaya gini, kita cut the story short, langsung ke intinya saja. Saya percaya dalam hubungan kita dengan Tuhan, itu dasarnya bukan evaluasi dan resolusi. Amen. Tuhan bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Nah saya ingin share hari ini, tentu saja kita semua rindu untuk kita diubahkan, kita ingin ada buah-buah dari hidup kita. Ujung-ujungnya kita ingin hal-hal, biasa cita-cita kita semua nggak ada yang buruk, ya kan? Kita mau apa tadi? Lebih banyak berdoa, baca kitab, terus apa? Melayani, memberi, membawa jiwa, lebih setia, hidup kudus. Itu kan semua baik. Siapa yang nggak dukung, amen? Kita semua mengajar itu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah mekanismenya bagaimana kita mencapai itu. Kadang-kadang kita sudah di dalam Tuhan lama, tapi kita tuh harus kayak detox gitu loh, dari cara-cara berpikir yang lama. Menurut saya kita tuh banyak kayak, istilahnya tuh transaksional. Sudah tahu transaksional? Transaksional kayak tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan kalau aku gini, maka ayo kamu lakukan sesuatu kepadaku. Oke? Saya percaya Tuhan cara kerjanya untuk mengubah hati kita hari ini, itu caranya berbeda. Saya ingin share satu peristiwa yang sangat fenomenal tentang seseorang diubahkan oleh Tuhan Yesus hanya setelah ngobrol, saya nggak tahu, nggak ada ayatnya sih, berapa menit atau berapa jam gitu ya. Taruhlah 1 jam atau 2 jam, ngobrol sama Tuhan Yesus, habis itu hidupnya diubahkan secara luar biasa. Saudara bisa duga siapa? Mari kita lihat ke Yohanes 4 ayat ke-39. Oke. Pada zaman ini nggak bawa kitab suci lagi ya, bawanya gadget suci, oke? Saya tahu kalian akan buka di HP, oke? Atau ditampilkan di depan, oke? Ya, tentang perempuan Samaria, oke? Dan banyak orang Samaria di kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan wanita yang telah bersaksi, dia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat.
Wanita ini, nanti kita akan cerita dari awal, kita rewind ceritanya. Tapi ini outputnya. Wanita ini tadinya dianggap orang tidak bermoral, ya kan? Tiba-tiba menjadi penginjil sekota, satu kampung bertobat, percaya Yesus, begitulah kira-kira. Fenomenal gak saudara? Saudara mau diubahkan seperti ini? Saudara menjadi setia, amen? Saudara menjadi hidup kudus? Saudara memberi dengan penuh pengorbanan, amen? Ternyata ada satu proses, ada satu caranya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus evaluasi wanita ini, dia gak masuk hitungan. Kalau Tuhan Yesus sama murid-murid, pagi ini guys, kita kemana guys? Mau ketemu si Anu, terus kita evaluasi dulu nih, ini moralnya seperti apa, dan kemarin dia udah ngapain aja, dan kita akan merespon berdasarkan prestasinya dia. Ini pasti wanita ini gak masuk di dalam daftar orang yang akan dikunjungi Tuhan Yesus. Amen. Dan Tuhan Yesus juga belum dapat inputnya, ini resolusinya apa aja, dia tekad-tekadnya apa, jadi mau lebih baik kah atau gimana? Enggak, Tuhan tidak merespon terhadap hal itu. Bahkan sesuatu backstory daripada kok bisa seperti ini, itu adalah sesuatu yang sangat amazing menurut saya. Ya. Tadi saya belum ngomong ke Mulmet, mungkin bisa ditambahkan satu ayat. Kita ke Yohanes 4 ayat yang keempat. Yohanes 4 ayat keempat, ini awalnya kenapa Tuhan Yesus bisa ujungnya ketemu di si perempuan ini. Saudara mau dengar? Amen? Masih hidup semuanya? Sudah breakfast? Oh belum. Oke, nanti ngomong sama pengerja, oke? Di belakang ada kue. Yohanes 4 ayat 4. Dia harus melintasi Samaria. Dia harus, semua katakan harus. Nah, saudara, Tuhan Yesus lagi berjalan dari Galilea ke Yudea. By the way, minggu depan saya ke Israel. Ya, bersama dengan beberapa orang nekat. Yang gak takut sama Hamas, oke. Kalau Tuhan Yesus kan bolak-balik Galilea, Yudea, Yerusalem di Yudea di bawah, di selatan ya kan. Tapi dia punya pelayanan headquarternya ada di Kapernaum di atas. Jadi bolak-balik seperti itulah kira-kira begitu. Nah, pada saat mereka berjalan dari atas ke bawah, sebenarnya ada beberapa rute. Ya, kalau murid-murid disuruh buka Google Map ada beberapa ya, kita bisa pilih, oke? Tapi Tuhan Yesus bilang dia harus melintasi daerah Samaria. Padahal itu adalah rute yang paling dihindari orang. Kenapa? Nggak nyaman ketemu dengan orang Samaria. Nanti ada penjelasannya secara kultural, secara budaya. Si perempuan ini sendiri yang ngomong sama Tuhan Yesus. Loh, kok kamu ngomongan sama aku? Padahal orang Yahudi sama orang Samaria kan nggak ngomongan. Gitu. Jadi mereka tuh saling benci karena orang Samaria itu dianggap keluarga kelas 2. Mereka menikah dengan kawin campur dengan orang-orang Asyur. Jadi nggak murni Yahudi lagi. Ini dihindari, tapi Tuhan Yesus bilang aku harus ke sana. Jadi ini keharusan ini bukan keharusan logistik, bukan keharusan geografis, tapi dia ingin ketemu dengan his daughter. Amen, saudaraku. Terus Tuhan Yesus sampai di Samaria di Syikar itu, di sumur Yakub, dia duduk di situ, dia suruh murid-muridnya, guys, kalian pergi sana ke kota, beli makanan. Oke, mau McDonald, mau BK, terserah kalian. Aku duduk sini. And he's waiting for somebody to meet her alone. Nah, saudara, saya karena sering interaksi sama anak-anak Gen Z, jadi saya tahu nih kalau saya share kayak begini nih mereka akan respon apa nih. Mereka pasti akan nanya, nih apa hubungannya sih cerita perempuan Samaria, gue juga gak kenal, tinggalnya nun jauh di sana. Kita terbang ke Israel tuh berapa jam Bu? Kira-kira 13 jam waktu itu, 9.000 kilometer. Ini kejadiannya juga udah 2.000 tahun yang lalu, apa hubungannya sama kita? Ngapain ini di-share di praksis hari ini? Pastor kok cerita-cerita kayak begini nih? Saya mah urusannya pastor tiap hari ya buka toko, jaga toko atau kerja kantor. Ini apa hubungannya sama saya? Nah saya ingin share kepada saudara bahwa Alkitab itu kayak sebenarnya berhubungan semua saudara. Amen. Dan kita setiap kali baca cerita di Alkitab itu, ini kasih kode ke cerita yang lain, dan ada hubungan lagi dengan ini, dan kayak nyambung. Nah saya ingin buktikan hari ini, kenapa si perempuan Samaria ini adalah, langsung aja ke kesimpulan ya, dia adalah kita, you and me, the person. Jadi kita lagi bicara tentang kita. Nah, salah satu cara membuktikannya adalah gini, di Alkitab itu ada tema, seorang laki-laki
pergi ke tempat yang jauh, lalu ketemu sumur, dan di sumur itu, dekat sumur itu ada perempuan, dan kemudian terjadi pernikahan. Itu berulang-ulang. Ayo kita mulai dari Abraham. Abraham utus bujangnya cari jodoh untuk Ishak, betul nggak? Pergilah dia, kemudian sampai di tempat itu langsung ketemu Ribka, ada di pinggir sumur. Singkat cerita dibawa pulang menikah dengan Ishak. Ini diulangi lagi oleh Yakub. Yakub tipu papanya, tipu kokonya, ya kan? Untuk semangkuk branebon, ya. Terus dia kabur ke tempat tulangnya, si Laban. Orang Batak masuk di Alkitab, oke? Nah, waktu dia sampai di tempatnya itu, Yakub pertama kali berjumpa dengan perempuan di sumur, Rahel. Singkat cerita dia menikah dengan Rahel. Kalau masih nggak cukup juga, 2-3 orang saksi baru sah, diulangi lagi Musa. Musa hajar orang Mesir, kabur, pergi ke Midian, ya kalau tidak salah. Ketemu sumur, ada Zipora. Lalu dia menikah dengan Zipora. Nah, waktu Yohanes nulis ini, Yohanes 4 mulai, Yesus ke Samaria, duduk di sumur, muncul perempuan Samaria, orang Yahudi bilang, apalagi nih, episode keberapa nih? Karena si perempuan ini melambangkan gereja Tuhan. Kita tahu di kitab Wahyu, ada pernikahan anak domba antara Kristus dan mempelainya. Si perempuan ini adalah Gentile, bukan orang Yahudi. Orang kafir, dia adalah kita. Perempuan ini adalah pribadi pertama yang kepadanya Tuhan Yesus mereveal, mewahyukan dirinya bahwa dia adalah Mesias. Khususnya di kitab Yohanes. Amen? So, she was us. Kita lagi bicara tentang kita. Si perempuan ini melambangkan kita. Kenapa perempuan ini akhirnya bisa diubahkan oleh Tuhan Yesus? Saudara tertarik gak prosesnya bagaimana? Amen. Dia harus menjumpai saudara pagi hari ini. Dia undang saudara, atur langkah kaki saudara. Jadi saudara dipraksis hari ini. Karena dia ingin menjumpaimu. Dan saya berdoa sesudah ibadah ini engkau diubahkan, kau berdampak. Melalui karunia marifat. Di mana suamimu? Akhirnya dia bilang, dia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang aku perbuat. Dia diubahkan. Tuhan Yesus mengenalmu, isi hatimu, struggle-mu, kefrustrasianmu. Dan hari ini dia ingin mengubahkan engkau. Haleluya. Nah, for many years, bertahun-tahun, saya sudah jadi pendeta sejak umur 23 tahun. Saudara. Tingkat 4, mimpin komsel dengan 2 orang di Bogor. Waktu itu saya di Jakarta, kemudian saya ke Bogor, mimpin komsel. Dari 2 orang bertumbuh 5 orang, 9 orang, 15 orang. Saya pindah ke Bogor, berapa bulan kemudian saya sewa tempat. Ternyata saya menggembalakan. Accidental pastor, saudara. Nggak rencana. Nah, tapi sekitar beberapa belas tahun yang lalu saya mengalami satu metanoia, satu cara pandang yang baru tentang firman Tuhan. Sehingga saya berani sebut itu pengalaman lahir baru-baru. Lahir kembali, metanoia. Saya melihat hal-hal yang luar biasa. Bertahun-tahun saya berpikir pada saat Tuhan Yesus ngomong gini. Ini kan momennya adalah turning point-nya dalam pembicaraannya itulah pada saat dikatakan, mana suamimu? Bawa suamimu ke sini. Dan for many years, saya berpikir Tuhan Yesus itu ingin mengekspos dosa. Exposing sin. Gue tahu siapa lo. Lo hidupnya kayak gini kan. Gitu kan. Ingin mempermalukan dia. Ingin ridicule, bully dia. Gimana suamimu? Sekarang saya nggak berpikir seperti itu lagi. Ngapain jauh-jauh untuk membuli orang? Tuhan Yesus kayak mengevaluasi dia. Nah, hidup kamu kayak gini, evaluasi. No, she was totally unqualified. Tidak layak sama sekali. Tapi Tuhan Yesus justru menghampiri dia. Pada saat Tuhan Yesus ngomong, di mana suamimu? Aku tidak mempunyai suami katanya. Lihat ini. Saya juga belum kasih tadi di sana. Coba go down to ayat yang pada saat Tuhan Yesus bilang, tepat katamu. Mungkin ayat yang sekitar ayat 10 atau 11. Tim Mulmet bisa bantu saya? Ya.
Sebelumnya kayaknya. Sesudahnya. Atau gini aja, Tuhan Yesus bilang begini, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Oke. 5 yang pertama itu kan sebenarnya kayak buffalo gathering, amen saudaraku? Kumpul kebo. Direct translation, buffalo gathering, oke? Yang ke-6 juga sekarang bukan. Gitu kira-kira. Jadi ini perempuan tidak bermoral nih. Dia sebenarnya triple outcast. Pertama dia perempuan dianggap rendah pada saat itu, dan kemudian dia orang Samaria secara ras, dan kemudian dia anggap tidak bermoral. Tapi yang tidak layak, yang paling tidak layak, Tuhan menghampiri. Hari ini kalau saudara merasa tidak layak, Tuhan Yesus yang cari kamu. Dari awal kebenaran Alkitab kadang-kadang sudah dimunculkan di awal dan berlaku di seluruh Alkitab. Sejak manusia jatuh dalam dosa, bukan Adam yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari Adam. Amin, saudaraku? Kalau orang pola pikirnya transaksional tadi, kebanyakan kita berpikir, kamu harus cari Tuhan, dan selalu saja kita merasa kita kurang cari Tuhan. Orang yang berpatokan kepada hukum, ya seperti pemuda yang kaya raya, the rich young ruler, datang kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kulakukan supaya masuk ke hidup yang kekal, bla 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 bla. Semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Di Matius dikatakan begini, apalagi yang kurang? Selalu masa kurang. Jadi di sini bukan Tuhan mau evaluasi, kamu udah cari Tuhan belum? Sekarang saya ingin beritakan di praksis bahwa Tuhan cari engkau. Maka saya percaya kalau pewahyuan itu masuk dalam hatimu, maka manifestasinya adalah engkau mencari Tuhan. Tapi mencari Tuhan itu bukan dituntut. Itu adalah buah dari pewahyuan bahwa Tuhan tuh mencarimu. Haleluya. Nah, jadi persatuan, ya yang 5 itu bukan suamimu, yang ke-6 sekarang juga bukan suamimu. Hari itu dia bertemu dengan pria ke-7, pria sempurna Yesus Kristus yang mengubahkan dia. Tapi lihat betapa Tuhan menghormati orang seperti ini, tepat katamu. Terus diakhiri dengan, dalam hal ini engkau berkata benar. Timur lihat misalnya bisa munculkan ayatnya. Aku tidak punya suami, benar katamu. Oke, aku tidak punya suami, ayat 18-nya. Dikatakan apa? Sebab engkau pernah mempunyai 5 suami dan sekarang engkau miliki bukanlah suamimu, engkau telah berkata benar. Wow, very honoring. Jadi jangan saudara pikir, saya nggak perform nih kemarin, waduh saya banyak bolongnya, latar belakang saya, pastor you don't know me, I mess up, I screw up. Kalau dievaluasi saya bisa gagal semua, Tuhan nggak mungkin berkati saya, pasti ntar tahun depan saya dikasih bangkrut, saya dikasih sakit, saya dikasih celaka. Not Jesus. Dia menghormati, menghampiri, berbicara, dan kemudian mentransformasi orang ini. Saudara, sebenarnya maksudnya Tuhan Yesus ngomong di mana suamimu bukan untuk mengekspos dosanya. Justru dia ingin ekspresikan kasihnya. Karena saudara bayangkan si perempuan ini, aku ini orang nggak benar. Makanya nyari air itu siang bolong karena yang pagi-pagi bersama dengan ibu-ibu yang lain dia hindari karena takut digosipin. Oke? Tapi ini kayaknya ada orang suci nih. Ini dari pakaiannya, cara ngomongnya ini orang suci. Kalau dia tahu siapa gue, dia nggak mau ngomong. Nah, seakan-akan pada saat Tuhan Yesus ngomong ini, di mana suamimu? Seakan-akan Tuhan Yesus ingin kau bilang, aku tahu kok masa lalumu, aku tahu siapa kamu. And yet, akan tetapi aku memutuskan untuk mencarimu, mengasihimu, menerimamu, dan memulihkanmu. So hari ini, jangan merasa dievaluasi. Sudah tahu, ini ada hubungannya dengan kontras dengan pasal yang ketiga. Sebelum Yohanes 4 ada Yohanes 3 ya. Basic matematika. Sebelum 4 ada 3. Dan sudah tahu, pada zaman itu penulis Alkitab itu suka punya cara sendiri untuk bikin highlight. Sudah tahu? Highlight itu maksudnya, ini penting nih. Bagaimana caranya? Kalau zaman sekarang kita punya Microsoft Word. Ada fitur bold, kita tebelin. Atau font size-nya kita gedein. Atau bahkan warnanya kita ganti merah. Kita ingin bilang, ini penting nih. Jangan sampai miss ya. Nah zaman dulu, belum ada Bill Gates belum lahir. Oke? Jadi bagaimana caranya? Kadang-kadang dia suka mendampingkan, menyandingkan dua cerita
supaya kita bisa lihat paralel dan kontras. Gak terlalu berat kan pagi ini kayak gini. Ini bukan kuliah teologi, amin, saudara. Saya ingin buat ini seringan mungkin supaya saudara lihat. Karena di Yohanes 3 ada cerita tentang Nikodemus. Oke, dengan cepat aja. Ada kontrasnya banyak. Nikodemus cowok, perempuan ini cewek, oke? Nikodemus ahli Taurat, dia boro-boro. Tadi wanita bejat, oke? Lalu Nikodemus mendatangi Tuhan Yesus di malam hari. Nikodemus yang menghampiri, yang ingin ketemu Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus yang menghampiri si perempuan ini. Nikodemus malam-malam, perempuan ini di siang bolong. Tuhan Yesus gak malu sama saudara. Amen. Dia gak pakai malu-malu, sungkan-sungkan. Gue kalau deketin dia ntar gimana yang lain, ntar yang lebih suci dari dia ntar protes. No. The worst sinner. Saya amazed pada saat saya menyadari di dalam setiap cerita Injil. Nanti saudara pulang, saudara periksa lagi ya. Kalau ada yang salah nanti boleh DM saya, oke? Kenapa di dalam setiap cerita Injil, orang yang paling banyak terima berkat dari Tuhan Yesus adalah orang yang paling rusak di dalam cerita itu. Orang Farisi gak pernah dapat apa-apa. Benar gak saudara? Tapi kali ini ada Nikodemus. Nikodemus, dia malu-malu sama temannya jadi malam hari. Dan dia hafal ayat semua. Perempuan ini gak tahu apa-apa. Nah, lihat ini. Tuhan ingin mengatakan sesuatu. Saya sekarang bandingkan dengan si Niko, oke? Nikodemus, oke? Yohanes 3, ayat 1-4, dengan cepat saja. Ada seorang Farisi bernama Niko. Oke, dia kemudian, saya ingin langsung masuk ke ayat yang ketiga. Tuhan Yesus ngomong apa? Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Jadi sementara Niko sibuk dengan saya harus ini, saya harus itu. Saudara tahu hukum Taurat intinya adalah saya harus taat. Saya dukung semua kalau kita mau taat, oke? Tapi orang Israel, orang yang berpusat pada Taurat, aku wajib supaya Tuhan. Saudara nanti baca sendiri Ulangan 28 ayat 1-3. Itu Ulangan 28 kan isinya berkat dan kutuk. Benar gak saudara? Intinya apa? Intinya yang taat akan diberkati. Yang tidak taat akan dikutuk. Tapi narasi daripada seluruh hukum ini adalah begini loh. Orang Israel harus bergerak duluan dan berdasarkan performance mereka Tuhan akan merespon. Siapa yang bergerak duluan tadi? Orang Israel. Tuhan merespon performance mereka. Apakah hal yang sama masih berlangsung di perjanjian baru? Mentalitas perjanjian lama suka jalan-jalan ke perjanjian baru. Masih mau masuk di praksis, di otaknya kita. Saya anggap ini the cross ya, karena saya percaya perjanjian baru dimulai di kayu salib, kematian dan kebangkitan. Di sebelah sini adalah perjanjian lama, sebelah sini perjanjian baru. Oke? Kamu harus taat supaya Tuhan berkati. Tapi sudah tahu alasan kenapa Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus datang karena orang Israel gak bisa taat. Gagal melulu. Roma 3 dievaluasi tuh. Disimpulkan oleh Paulus maksudnya. Semuanya telah berdosa. Kehilangan kemuliaan Elohim. Ya kan? Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang. Oke, kalau gitu gini aja. Guys, kalian semua gagal. Aku yang ambil alih. Aku yang genapi hukum itu. Dan segala hukuman yang ada atasmu. Kalau aku biarkan hukuman itu berlangsung. Demi keadilan. Maka kalian semua mati. Sekarang gimana kalau aku aja yang mati? Hukuman kutukmu aku yang tanggung. Barang siapa percaya kepadaku ada di sini. Sekarang kau tidak perlu lagi menanggungnya. Kau beroleh hidup. Sebab itu saya bikin satu mapping sederhana. Saya mau share di sini. Saya udah kasih ke Timulmed tadi bisa ditampilkan. Kadang-kadang kita perlu satu kayak petunjuk gitu loh. Kalau kita akan Messi, kita nggak tahu yang mana yang benar nih, yang mana tempatnya di mana nih saya. Di yang lama itu narasinya adalah aku wajib supaya Tuhan. Tapi setelah Yesus menanggung semua kesalahan kita, dosa kita, menjadikan kita anaknya, lahir baru. Lahir baru itu narasinya bukan yang mana, yang benar atau salah, nih wajib apa. No,
sesuatu kelahiran, sesuatu something very very new. Di sini kita hidup oleh pewahyuan bahwa Tuhan telah menyelamatkanku, telah mengampuniku, telah memberkatiku, telah menyembuhkanku. Maka aku akan, bukan aku wajib. Narasinya bukan wajib-wajib lagi supaya Tuhan, tapi karena mengenal Tuhannya, kalau saudara tahu Tuhanmu adalah pemberi, maka aku akan memberi. Bukan wajib memberi, supaya Tuhan berkati, itu transaksional. Amen. Kok saya jadi marah-marah, padahal saya orang yang baik, amin saudara. Haleluya. Jadi kalau di sini masih ada yang mikir, wah tahun 80-an itu ngetop sekali ini jargon ini. Jargon-jargon yang populer di sosial media, kita harus periksa ulang saudara. Tahun 80-an, kalau diputar mungkin masih ada tuh rekamannya kali. Banyak doa, banyak berkat. Siapa yang pernah dengar? Di praksis nggak ada kan yang ngomong gitu? Ada. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kok hafal? Sekarang saya baru menyadari transaksional banget. Itu kan perjanjian lama. Saya harus gini supaya Tuhan. Tahu gak saudara yang benar bagaimana? Ya singkatnya itu bisa dibahas panjang. Tapi singkatnya adalah karena kita tahu Tuhan sudah memberkati kita, maka kita banyak berdoa. Aku akan berdoa karena aku tahu Tuhan telah memberkatiku. Kalau Tuhan sama malaikat tolong yang ini nih, dikit lagi, tolong dijawab ya doanya. Doanya tambah lagi, tambah puasa. Ya. Wah, banting-banting pintu, marah sama istri. Tolong diundur lagi. Apa Tuhan kayak gitu? Kalau di kantor harus kayak gitu, evaluasi, performance, tim pelayanan harus ada standar, harus ada kerajinan, harus ada komitmen. Amen. Tapi kalau Tuhan tuh gini. Tuhan udah nyelonong duluan. Tuhan udah naik ke kayu salib tanpa pamit sama kita di Surabaya. Amen. Dia gak transaksi, gue naik ke kayu salib ya, lu mau bertobat gak? Kalau mau bertobat, gue naik. Enggak. Dia naik ke kayu salib, menyelesaikan karyanya sampai tuntas. Once and for all, kemudian menawarkan kepada setiap orang di Surabaya, percaya kepadaku, maka engkau jadi anakku, lahir baru, diberkati, disembuhkan. Haleluya. Kalau ada orang pergi ke panti, dia adopsi satu anak. Tadinya ini anak bandel banget, gak karu-karuan hidupnya, dibawa ke rumahnya, mansion. Nah, kamu anak papa sekarang. Ini kamarmu, ada ranjang yang bagus, isi kulkas ini semua makananmu. Besoknya, si anak itu bukan tidur di ranjang yang bagus yang disediakan, dia tidurnya di lantai, terus dia ngais-ngais dari sampah. Apakah papanya bilang, kalau kamu semakin banyak tidurnya benar, makannya benar, kamu jadi anak papa, kalau enggak balik ke panti. Pakai gitu. Bapak yang, maksudnya kalau kita jangan bicara kasus, oke? Ada banyak kasus macam-macam, oke? Tapi kita bicara yang general saja. Seorang bapak yang baik akan mengatakan, akan memulai hubungan dengan anaknya itu. Bagaimana dia merubah mentalitas anaknya adalah justru berpatokan atau bermula dari menguatkan status anaknya. Kamu ini anak papa. Kalau kamu anak papa, kamu akan hidup disiplin. Bukan mensyaratkan kalau kamu hidup disiplin, maka kamu tetap anak papa. Kalau enggak, balik ke sana. Itu memulai dengan syarat. Tuhan Yesus memulainya bukan dengan syarat. Dengan satu pemberian yang luar biasa. Satu identitas yang kita dapatkan bukan karena usaha kita. Dikasih sama kita hanya karena percaya. Bermula dari pewahyuan ini, dia mengubahkan kita. Oh, aku ini orang kudus ya. Maka aku harus membuat keputusan berdasarkan kekudusan Tuhan yang ada di dalamku. Orang yang sungguh-sungguh diubah Tuhan, gak ada yang pelit, saudara gue, amen. Karena Tuhan sudah memberi kepada gue, for God so loved the world that He gave, kalau bahasa Inggris, He gave, give. The giver lives in me. Then I will give. Haleluya. Jadi kita nggak hidup dalam condemnation. Yang tadi ini wajib-wajib itu hidupnya penuh dengan condemnation.
Penuh dengan, karena kita selalu gagal. Amin, saudaraku. Di sini kita bertumbuh. Jadi our spiritual journey starts at the finish point of Jesus' work. Karya Yesus yang sudah selesai, itu adalah titik awalnya kita. Tapi kita dikasih sesuatu yang sempurna. Sesuatu yang full. Kita udah ikut Tuhan bertahun-tahun, masih aja kalau kita melihat namanya perkenan Tuhan itu seperti kayak up and down berdasarkan performance. Sekarang saya tes lagi ya, hari ini banyak tes ya. Let's say, misalnya saudara habis puasa 40 hari. Saudara akan cenderung berpikir, kalau gue doa apa aja nih pasti dijawab nih. Habis puasa 40 hari, come on. Napak aja udah gak di bumi lagi ya saudara. Tapi kalau kita habis marah-marah tadi sama istri, wah ini kalau doa apa juga nih pasti Tuhan buang muka sama kita. That's transaksional. Karena the basis, dasar daripada Tuhan urusan sama kita, Tuhan jawab kita, Tuhan berkati kita itu bukan karena performance kita. Agak susah untuk mendetoks ini. Saya mau terus terang sama saudara. Just listen to yourself, kadang-kadang itu masih keluar. Misalnya gini, wah itu kalau ada orang baik, kadang-kadang bahkan hamba Tuhan meninggal di usia muda misalnya. Kok itu orang baik mati muda? Ini loh preman, rampokin orang terus gak mati-mati. Kita secara tidak sadar berpikir, kalau kita baik, kita melayani, kita bisa nyogok Tuhan. Perpanjang dong umurnya. No, panjang umur adalah berkat yang Tuhan kasih sama kita, tidak terkait dengan performance kita. Sudah diberkati, amin. Sehat dan panjang umur. Haleluya. Amin. Aku nih loh, udah melayani Tuhan 20 tahun, kok gak sembuh-sembuh. Ini anak pangrok baru bertobat seminggu langsung sembuh. Lah emangnya kesembuhan itu bisa dibayar dengan pelayanan? No. Tuhan yang baik menyembuhkan kita. Haleluya. Amen. Ada banyak contoh-contoh lain. Tapi saya ingin, saudara, waktu saya berapa menit lagi? Tolong dikasih kode. Kalau nggak bablas. 8 menit lagi, oke. Sebentar lagi selesai berarti. Kabar baik bagi yang lupa breakfast tadi. Saudara, saya ingin kutip sebentar di Galatia 14 dan 15. Ada satu hal yang sangat luar biasa menurut saya di sana. Ya kita tadi fokus ke kitab Yohanes, tapi ke Galatia sebentar aja, nanti kita kembali ke Yohanes lagi. Galatia 6 ayat 14 dan 15 dikatakan begini. Namun bagiku, aku tidak akan pernah bermegah. Semua katakan bermegah? Tentang sesuatu apapun kecuali tentang salib Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, aku tidak mau bermegah tentang apapun kecuali tentang salib. Nah kata bermegah di sini adalah satu konsepnya itu adalah apa yang kita banggakan atau kita andalkan sebagai dasar. Amen. Kita banggakan. Nah sebenarnya ini istilah diambil dari konteks orang berperang zaman dulu. Saudara kalau suka nonton film perang, pasukan sama pasukan berhadapan, gitu kan. Terus jenderalnya akan bilang, lihatlah ketajaman pedang kita, lihatlah panjangnya lembing kita. Dia ngomporin orang apa yang kita banggakan sehingga kita akhirnya maju untuk berperang. Nah kalau kita sama Tuhan, Paulus bilang kita gak akan pernah bisa memegahkan atau membanggakan, oh karena aku sudah sebegini, ayo dong Tuhan. Tidak ada yang kita bisa megahkan selain salib. Sebab itu dalam ayat yang terkenal tentang keselamatan, Efesus 2, 8 dan 9. Oleh kasih karunia. Karena iman kita diselamatkan. Bukan karena upaya kita, dan ada kata-kata di sana. Tidak seorang pun memegahkan diri. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, dan perbuatan baik juga tidak akan menjagai keselamatanmu, berkatmu, gak ada. Itu semuanya hanya karena salib, kata Paulus. And by the way, narasi salib juga masih banyak di perjanjian baru yang pikul salib, bayar harga. Kalau Tuhan Yesus ngomongnya, aku yang bayar harganya dan aku yang pikul salibmu. Yang benar adalah di Galatia dikatakan Paulus bilang, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi Tuhan Yesus yang pikul salib kita. Kita nggak banggakan dengan, saya ini bayar harga, saya.
No, tidak ada satu pun yang dibanggakan. Saya ada ayat-ayat yang nanti sudah baca sendiri aja di Filipi 3 ayat 1-11 nanti sudah baca kebanggaan Paulus. Sebelumnya aku ini Hebrew of Hebrew, orang ahli Taurat dan lain sebagainya, semua kuanggap rugi katanya. Karena pengenalan akan Kristus. Jadi pulang dari tempat ini hari ini, tidak ada satu pun yang kita bisa banggakan untuk transaksi dengan Tuhan. Kalau saudara merasa di sini, oh saya bisnismen karena saya lihai, oh, saya orang bagus, saya ini pintar dari dulu saya, oh si puaknya kayak juara. No, otak yang ada di dalam kepalamu itu Tuhan yang kasih juga. Dan otot yang ada di dalam tubuhmu itu Tuhan yang kasih juga. Tidak ada satu yang kita bisa banggakan sehingga kita ada di sini hari ini. Haleluya. Amen. Terlalu sering kita bilang segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi Dia. Tapi kalau soal yang prestasi-prestasi gitu, segala kemuliaan bagi dua. Sudah. Bagi mas saya juga. Ada peran saya. Manusia dari sejak awal tuh kayak gatel. Loh, kok gak ada partisipasi saya? Saya kalau share tentang the grace of God kalau di konten itu kan hatersnya banyak. Pastor agak lain, pastor gak jelas. Dan mereka bilang, masa cuma terima aja, masa cuman... Jadi mereka kayak nggak puas, kok kesetiaan saya kok nggak diperhitungkan? Factor in my faithfulness please. No, saudara juga bisa faithful karena pewahyuan Tuhan itu faithful sama saudara kan? Amen. Di sini ada beberapa yang masih mikir nih, masih loading. Ini pendeta bener apa enggak ya? Karena kita urusannya dengan membongkar jargon-jargon populer yang kadang-kadang tidak biblical. Amen. Haleluya, masih hidup semuanya? Oke, tadi kita lagi bicara tentang Niko, saya ingin tutup dengan Niko. Yohanes 19 ayat 38-40. Saya ingin cerita betapa luar biasanya tadi transformasi daripada si perempuan Samaria. Sekarang kita lihat Nikodemus yang tadi Tuhan bilang harus lahir baru. Dia hilang, tapi kemudian pada saat Yesus dihakimi oleh Sanhedrin, dia ada bela Tuhan Yesus, tapi dia kalah suara kan. Tapi lihat apa yang terjadi sesudah Yesus mati. Ayat ke-38, Yohanes 19:38. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, kita mulai dari Yusuf dulu, yang menjadi murid Yesus. Karena takut orang-orang Yahudi dengan sembunyi-sembunyi ia meminta kepada Pilatus untuk dapat mengambil mayat Yesus. Pilatus pun mengizinkannya. Nikodemus juga ada di situ. Dialah yang pertama-tama datang kepada Yesus pada waktu malam. Ia membawa campuran minyak mur dan gaharu kira-kira 33 kilogram beratnya. Lalu mereka mengambil mayat Yesus dan membalutnya dengan kain linen dan rempah-rempah. Sebagaimana adat orang-orang Yahudi untuk mempersiapkan penguburan. Apa hubungannya, Pastor? Kok ngomong tentang penguburan Yesus? Minyak mur gaharu. Saudara Niko, tadi ada a lot of political consideration. Secara politis nih, gak bisa nih dekat-dekat Tuhan Yesus. Tapi lihat di akhir daripada cerita ini, saya percaya inilah transformasi yang nggak ada ayat yang mengatakan dia lahir baru, tapi di Kisah Rasul ada beberapa ayat yang mengatakan beberapa orang Farisi menjadi percaya. Dan sudah baca sendiri. Dan saya percaya ini hatinya Niko ditransformasi. Sehingga hari itu dia bisa berani. Loh kok bisa ada di penyalipan. Dia bisa dipecat dari Sanhedrin dan lain sebagainya. Orang yang ditransformasi oleh Tuhan akan melakukan tindakan yang berani. Amin, saudaraku. Dia gak peduli kata orang. Dia akan berani. Tapi ada satu hal lagi. Di sisi lain, dia melakukan hal yang sangat rendah hati. Karena ini harusnya tugasnya para wanita yang waktu itu dianggap rendah. Not anymore now. Tidak ada laki-laki maupun perempuan pada zaman ini, semua kita sama di hadapan Tuhan. Amin. Tapi waktu itu dianggap minyak mur, gaharu, mengapani, itu adalah the ladies. Tapi dia merendahkan diri. Ada banyak orang berani tapi sombong. Berani tapi rendah hati. Nikodemus. Ada banyak orang rendah hati tapi nggak berani mengambil tindakan. Diam aja. Yang penting aku rendah hati. Saya sering joke kalau perkenalkan saya adalah hamba Tuhan yang rendah hati. Gitu sudah. It's a joke, amin. Karena kadang-kadang kita bisa rendah hati tapi sombong tentang kerendah hatian kita. No, kita berani rendah hati. That's Niko. Saya percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus
akan ditransformasi. Dan hasilnya adalah buah-buah, bukan transaksi. Saya mau doa hari ini saudara, bangkit mencari jiwa-jiwa. Saudara bangkit memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saudara bangkit menjadi setia, mengambil keputusan yang benar. Don't screw up, amen. Karena kita ada di dalam Dia. Hari ini saudara diberkati, bukan karena prestasimu. Jadi pada saat engkau datang dengan kebutuhanmu, ada beberapa di sini yang struggle with something. Jangan pada saat engkau approach Tuhan, langsung ngebacain di sini. Aku sudah apa. Gak usah bacain sudah apa. Just come the way you are. Tuhan, engkau yang cari aku dari awal. Aku ada di sini, aku boleh kenal engkau. Karena kebaikanmu. Maka saudara, justru Injil adalah recognizing atau mengakui ketidakberdayaan kita. Mengakui ketidakmemadaian kita. Tapi kita sedang menghampiri Tuhan yang sangat luar biasa. Penuh kasih karunia kepada orang-orang yang seperti ini. Amin. Hari ini sudah diberkati, pemain musik bisa maju ke depan. Saya ingin berdoa untuk saudara. Berikan saudara kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Tuhan dengan semua struggle yang ada. Engkau tetap beserta dengan kami. Bahkan kami menyadari hari ini Engkaulah yang mencari kami terlebih dahulu. Kau tahu Tuhan semua kesalahan kami, semua kekurangan kami, masa lalu kami. Tapi Engkau tetap memutuskan untuk mengasihi kami. Hari ini kalau ada yang sakit, kalau ada yang struggle secara ekonomi, kalau ada yang menangis hancur hati karena anak-anaknya tidak lagi di dalam Tuhan, mungkin tidak tertarik pada perkara-perkara rohani dan mereka sedih, para orang tua di tempat ini. Tuhan, aku berdoa Engkau menghampiri mereka, memulihkan hati mereka. Hari ini Tuhan, biar kami menyadari kami bukan wajib lagi. Tapi Engkau telah mendahului kami Tuhan. Menjangkau kepada kami, naik ke kayu salib. Curahkan darah-Mu bagi kami, menyembuhkan kami. Siapa yang di sini mau percaya bahwa Tuhan telah melakukan karya-karya yang luar biasa. Dan kau menerima pada pagi hari ini. Siapa yang ingin di tengah struggle-mu, kau butuh seseorang yang berdiri bersama-sama berdoa, angkat tangan saudara dimanapun kau berada. Saya ingin berdoa dari depan sini. Tuhan, terima kasih tangan-tangan yang angkat. Untuk mereka Tuhan, kau naik ke kayu salib. Untuk mereka darah-Mu tercurah Tuhan. Kau telah menjamah mereka. Kau telah memulihkan mereka. Percaya ada iman yang bangkit hari ini. Kau sembuh. Kau telah diberkati. Kau dijamah Tuhan. Kau ditransformasi. Terima kasih Tuhan, tantangan yang angkat. Engkau menjamah mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manise. Semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan.